kami malam ini adalah seseorang yang masih muda tetapi sudah memegang tampuk kekuasaan di salah satu daerah. Ia lekat dengan dunia sosial media dan juga ia adalah seorang arsitektur. Ia adalah Ridwan Kamil. Ini naik sepeda dari Bandung ke Jakarta. Lewat gunung dan lautan. Lewat gunung dan lautan. Kita masih aja sepedahan di mana ada kesempatan ya kita pergunakan buat sepeda. Kang, di dalam udah banyak yang Oh ya, izin dibawa sepedanya. Mangga, yuk. Mangga. Pria kelahiran 4 Oktober tahun 1971 di Bandung dari pasangan almarhum Aceh Misbah dan Cucu Sukaisi ini adalah salah satu sosok yang akhir-akhir ini sering dibicarakan masyarakat. Prestasi dari banyak karya yang ditorehnya mengantarkannya menjadi wali kota Bandung untuk masa periode tahun 2013 hingga 2018. Ya, dialah Muhammad Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil. Pria yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung dan lulus S2 di University of California, Berkeley ini, lalu melanjutkan pekerjaan profesional sebagai arsitek di berbagai firma di Amerika Serikat. Secara profesional, suami dari wanita yang bernama Atalia Praratya dan ayah dari 2 orang anak ini melalui firma arsitektur Urbain. Kang Emil telah mengerjakan lebih dari 50 proyek arsitektur dan urban design di benua Amerika, Timur Tengah, dan Asia. Termasuk seperti Museum Tsunami di Aceh, Sekolah Anti Gempa di Pangalengan, Bandung, dan rancangan Masjid Al-Irsyad yang dipersembahkan untuk almarhum ayahnya. Pria yang sangat aktif di media sosial ini juga pernah diganjar penghargaan untuk Top 5 Best Building of the Year 2010 oleh Arc Daily dan menjadi satu dari 25 masjid terindah di dunia versi Complex Magazine. Meski telah menjadi wali kota, Kang Emil tak segan masih mengayuh sepedanya dari rumah menuju kantor. Kebiasaan yang belum lumrah dilakukan oleh pejabat-pejabat terdahulu. Ini penonton yang malam ini nih, Kang, udah kenal belum teman-teman yang ada di depan ini? Iya, kayaknya rada-rada apal gitu. Ini apal dari mana kira-kira ini? Ini teman-teman SMA saya, dulu saya sekolah di SMA 3 Bandung. Yang di belakang, ini teman-teman yang masih unyu-unyu, Kang. Nah. Yang di depan juga unyu-unyu sih. Tapi yang di belakang ini mahasiswa arsitektur Trisakti. Oke. Dan biasanya kalau beda generasi, beda band favoritnya. Kalau yang di depan dulu mah Java Jive kali ya, yang New Kids on the Block. Iya. Kalau yang belakang mah JKT48. Tapi Kang Emil ini juga kan bisa dibilang wali kota yang dekat banget dengan masyarakat lewat Twitter ya. Itu buka Twitter kapan, jam berapa? Jadi gini, nama saya Ridwan Kamil, saya anak Twitter yang jadi wali kota gitu. Dibalik ya. Belum jadi wali kota juga, memang hobi menyapa ke follower kan, sharing cool tweet macam-macam. Nah sekarang pertanyaannya sederhana, mending mudah menghubungi pemimpinnya, mending susah, kan mending gampang. Nah kenapa lewat sosial media? Karena Bandung ini kota rumpi, penduduknya 2,5 juta, yang punya Facebooknya 2,1 juta. Lebih banyak. Pembantu saya Facebooknya 2. Twitternya nomor 6 teraktif di dunia. Jadi kalau kita menyapa warganya dengan media yang mereka biasa lakukan, itu menjadi efektif. Saya nyampein berita, kegiatan gerakan pungut sampah, menjawab klarifikasi, kritikan, atau sesekali 1 dari 5 saya senang bercanda di Twitter. Nah itu dia, sebelum jadi wali kota, ini jawabannya kan santai gitu. Setelah jadi wali kota juga, kalau kata bahasa Sundanya mah anggerwe gitu, tetap aja santai. Pertanyaannya sederhana, kenapa harus berubah kepribadian pada saat jadi pejabat? Saya bilang ke anak saya, Zara ya, nanti papa kalau jadi wali kota nggak ada bedanya, cuman lebih sibuk aja gitu, karena ada urusan yang lebih besar. Jadi menjadi wali kota juga kepribadian nggak harus berubah, ya harus tetap seperti dulu. Kalau enggak kan nggak nyaman, hidup punya personalitas yang bukan sebenarnya. Pertanyaannya kemudian, kapan ngejawabnya gitu? Kan sibuk dari pagi sampai malam. Ngejawabnya kapan? Bacanya kapan?
di saat sedang tidak berpikir. Misalnya, lagi tidur atau itu? Lagi menjelang tidur, pagi hari habis sarapan. Kalau saya nge-tweet panjang, itu pasti dipastikan saya sedang di jalan tol. Itu pasti. Karena dari Jakarta ke Bandung kan lama. Jadi papa kok nge-tweet aja, itu pasti saya lagi di jalan tol. Dan biasanya menjawab macam-macam dari yang serius, ya, nanya masalah-masalah serius, sampai nanya-nanya yang sebenarnya mereka bingung ini tugas wali kota apa bukan. Ada yang nanya jadwal bis ke saya. Pak Wali ini bis Damri kok nggak muncul-muncul, jadwalnya mana? Nanya Pak Wali lapor, tadi dikejar-kejar bencong. Ada yang galau juga, ada macam-macam. Ini menandakan dengan sosial media, kedekatan itu terasa ya pada saat kita menjawab juga apa adanya. Makanya saya bilang saya nggak pernah pakai admin. Jadi itu betul-betul. Kalau pakai admin kan suka jaim ya, atas nama ini dan seterusnya. Kalau ini mah kan langsung aja. Kelihatan kok kalau sosial media pakai admin dengan tidak pakai admin tuh personal touch, pilihan kata-kata juga udah beda. Ini mau lihat nggak beberapa contoh tweetnya Pak Wali ini ya? Mari kita lihat. Ini gara-gara Ridwan Kamil Saya kan nulis, suka juga bikin quotes ya. Ini tentang sahabat sejati itu hati nurani gitu. Oke, update wae Pak. Nuju galonya, sedang galo ya Pak. Galo mah hanya untuk alay. Iya. Kan galo itu kan singkatan. Apa? Galo itu singkatan God always laugh at your status gitu. Oke, berikutnya mana lagi? Ada foto. Nah. Waduh, gawat. Pernah ada yang nanya ke Kang Emil lewat Twitter kan? Enggak, saya cuma cut and paste. Ada yang nanya Pak Wali, kalau suatu saat ketemu Syahrini kira-kira mau ngomong apa? Saya bilang bingung. Pas lagi buka-buka ada Google, ada orang iseng bikin begini. Ya udah, saya bilang nanti saya mau nanya aja. Itu baju apa kue awu gitu. Nah, ini kan wali kota Bandung gitu. Jadi tuntut Syahrini gawat. Itu nggak akan diprotes sama yang punya nama? Enggak lah. Enggak lah. Kalau orang tahu itu bercanda, harusnya jangan sensi ya. Kita ini gini, bangsa yang dewasa itu bangsa yang humoris sebenarnya. Jadi kalau terlalu serius itu kita nggak ada jeda istilahnya. Makanya saya bilang kalau orang pemarah itu cirinya dua, kurang piknik atau kurang selfie gitu. Udah bicara soal Ridwan Kamil dengan profesinya, dengan Twitternya, dengan jabatannya yang sekarang. Mari kita flashback ya. Jangan kaget dengan yang ini ya. Sokang mau nggak dibuka? Dibuka. Belum. Sekarang dibuka lagi. Siap. Sok. Dan kemudian perlihatkan kalau udah dibuka ya. Siap. Batu. Ada apa dengan batu? Tunggu. Sebelum Kang Emil cerita, di sini ada teman-temannya yang bisa cerita soal batu? Di satu-satu, fisika 1. Kalau di kelas dulu Emil dipanggilnya batu. Karena Kalem, jaim, gitu. Yang lain udah recek ya, kayak tadi dia masih kalem aja, gitu. Jadi kita panggil dia batu. Bisi gagah teuing, cek. Iya Kang. Jadi batu itu diam, Bukan. jaim. Ya ada begitu, tapi sebenarnya waktu SMA kan suka ejek-ejekan ya, gitu. Masing-masing punya nama ejekan. Nah, si teman-teman cowok saya ini bingung juga mau ngejek apa. Gitu. Terus dia melihat struktur dahi saya itu kayak manusia purba katanya. Apa dahinya nonjol, jadi kayak manusia batu. Akhirnya salah satunya juga gara-gara itu. Jadi kalau ketemu manggilnya itu. Nengok. Dulu. Kalau sekarang dipanggil batu nengok nggak? Enggak lah. Sama yang ini masih ingat nggak? Mari kita lihat mana. Habok nomor 10. Ini habok nomor 10. Ya jadi. Nah sebelum saya jadi wali kota, saya itu Selasa malam main futsal dengan teman-teman SMA 3 di Kuningan Village. Saya hobinya kalau nendang memang nggak kira-kira. Yang ini bisa dikonfirmasi juga nggak? Nah, Ronald. Kelihatan di belakang. Enggak kan, memang.
sama ini, mainnya sama Ronaldo Iya, juga. ini walaupun usia kita begini, kalau main bola mesti semangat. Ronald, coba diceritakan. Ini kaos habek ini gimana sejarahnya? Tiap pemain kita punya nama unik, julukan-julukan yang unik gitu. Nah ini untuk Kang Emil sendiri memang disepakati oleh teman-teman adalah namanya habek. Soalnya, Soalnya habek ini istilah Sunda ya. Habek ini adalah hajar artinya. Abang ini menendang dengan seluruh energi kehidupan. Kayak Kapten Tsubasa gitu. Kayak Kapten Tsubasa. tapi benar kayak seperti itulah Emil. Iya, betul. Kalau sedang main bola. Iya betul. Dan kami satu Kan sering tim, gitu. ngegolin kan ya. Betul. Itu kalau selebrasi kan suka yang wow, Oh, sosoknya tenang sekali. batu banget kan. Kalau saya selebrasinya koprol sambil wow. Ube. Oke, oke. SMA selain bola, terus apa lagi yang membentuk karakter Ridwan Kamil? Saya boleh sampaikan ya apa adanya. Leadership saya banyak dilatih di organisasi yang namanya Paskibraka. Kita cinta tanah air, mungkin baris berbaris, tapi di balik itu tuh ada semangat kekompakan, bela negara. Karena pemimpin itu diukur pada saat krisis. Jadi dilatih kita ngambil keputusan penting di saat krisis seperti itu. Oke, di sini sayang sekali teman-teman Paskibranya nggak bisa datang semua ya, tapi ada satu ya. Indri. Oke, Jadi pas pertama kita SMA 3 kita nggak populer banget lah. Di sekolah Paskibra jelas-jelas bukan ekskul yang populer karena dia fisik kan. Sementara SMA 3 senangnya belajar. Di Paskibra sendiri kita nggak populer karena culun, pakai kacamata nerd gitu kan. Tampang udah pokoknya kalah ya kita. Aset mah, gelis mah jauh lah kita kalah. Makanya istri saya SMA 5 bukan SMA 3. yang gelis-gelis. Oke, Saya ngeliat Kang Emil ini dia masuk dulu, mengamati dulu. Jadi pertama-tama orang berprestasi, Kang Emil nggak berprestasi dulu. Tetapi sesudah itu udah melihat kondisi seperti apa, saya ngeliat Kang Emil habis itu konsisten. Dia ngelihat bahwa dengan Paskibra ini memang kita bisa berlatih disiplin ya Kang ya. Kang Emil langsung meneruskan, akhirnya melatih, kita sama-sama Kang Emil, kita ngelatih lebih dari 5 tahun ya Kang ya. Fansnya Kang Emil memang lebih banyak dari yang pernah dilatih gitu lah. Jadi kelihatan banget sampai sekarang juga mereka tetap mengidolakan Kang Emil, ikut milih Kang Emil sampai Kang Emil tuh dibilangnya nggak kaset ya puntennya Kang ya, Iya, bener kan? tapi berkarakter. Tapi berkarakter karena SMA 3. Jadi Asterismo. saya ngelihat di sini kepemimpinan Kang Emil udah ada. Itu Kecerdasan jadi alasan juga ada. saya bilang ke laki-laki. Cowok tuh nggak penting ganteng, yang penting berkarakter. ini info dari teman-teman di SMA juga. Kang Emil ini kalau bikin sketch itu jago ya dari dulu. Betul nggak? Betul nggak? Sketsa wajah terutama. Terutama wajah wanita. Nih mau bukti nggak? Ya kita buktikan ya. Boleh sketch kan? Jadi ini testing nih. Ya testing mana? Sketsa wajah wanita. Yang tahu bahwa Emil ini sering sketch, Indri mungkin bisa cerita. Kedekatan sama Kang Emil, kita sama-sama ngelatih di Paskibra gitu kan, cewek-cewek Paskibra cantik-cantik kan, gitu udah kelihatan banget yang cantik. Kang Emil mendekati cewek gitu caranya. Jadi bikin ya sketch. juga gambar cewek kan zaman SMA kalau ada ngegambar, wah kelepek Langsung kali ya. Udah berapa wanita yang dapat sketch, Kang? Saya nggak digambar terus terang, wah tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria. Oke, sambil lihat ya. Kalau Ya, jadi misalnya gara-gara beginilah saya masuk jadi arsitek itu karena terlalu banyak hal berseliweran di kepala kan. Orang merekam apa yang berseliweran di kepala dalam bentuk tulisan. Saya juga menghayalkan sesuatu dalam bentuk gambar. Kan. Jadi lebih banyak imajiner-imajinernya aja. oke. Sudah bisa diperlihatkan mungkin, Kang. Oh boleh. Yang bukan siapa ini? Lagi cemberut? Anaknya ya? Iya, Zara bukan? Ya boleh siapa aja. Oke, kami kembali saat lagi di 1 jam lebih dekat bersama Ridwan Kamil. Kita lihat cuplikan berikut ini ya, Kang ya.
Seberapa dekat sama ayah? Susah ceritanya. Rindunya tuh setelah nggak ada gitu ya. Jadi ada istilahnya kita merasa apa namanya, merasakan sesuatu yang berharga itu pada saat sesuatu itu hilang gitu. Jadi waktu ada tuh ya biasa aja kan gitu ya, kadang-kadang sering berbeda pendapat. Tapi pada saat sudah nggak ada itulah justru baru kerasa ada yang hilang dari keseharian. Apa yang kerasa hilang ketika Banyak. Jadi ayah saya tidak menyaksikan saya lulus, tidak menyaksikan saya menikah, tidak menyaksikan saya berkeluarga, tidak bisa menyaksikan saya jadi wali kota dan seterusnya. Tidak bisa menyaksikan saya mendesain masjid yang saya dedikasikan untuk beliau. Rindu itu sering muncul ya kadang-kadang dalam mimpi ya, kalau alam bawah sadar itu berarti kan kangen lah seperti itu. Ayah saya itu mengajarkan kesederhanaan juga ya. Saya masih lihat dulu ayah saya didatangi anak mahasiswanya bimbingan, tapi mahasiswanya kayaknya itu nakal dan nilainya jelek, terus mencoba merayu ayah saya ngirim kue, ngirim rokok, apalah gitu ya. Ayah saya dengan tegas menolak. Dikembalikan semua hadiahnya untuk membuktikan integritas beliau sebagai dosen. Dari situ juga saya melihat saya ingin seperti beliau, makanya sekarang itu status saya masih PNS dosen di ITB. Karena dalam darah saya mengalir darah mengajarnya almarhum ayah saya dan ibu saya juga gitu. Nah, dari ibu saya ternyata ayah dan ibu saya itu bertemu zaman mahasiswanya itu jadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, demo-demo juga. Jadi semangat perjuangannya mungkin sedikit dua dikit gitu ya, datang dari semangat ayah saya, ibu saya. Dan yang paling mengharukan itu ayah saya ini almarhum masih suka menolong saya sampai hari ini gitu. Menolong dengan cara? Jadi gini, pada saat saya pilkada misalkan, ada lawan politik saya udah siap mau black campaign. Pas tahu saya anaknya Pak Aceh, dia berubah 180, jadi mendukung saya. Karena, ternyata misalnya saya baru tahu kamu itu anak Pak Aceh ini gitu, yang sobat saya kan begitu. Akhirnya yang tadinya mungkin saya akan dilakukan black campaign, tiba-tiba Ibu. Bawa apa ini, Bu? Surabi. Surabi? Boleh diliatin, Kang? Surabi. Kenapa surabi, Ibu? Surabi cinta. Jangan surabi cinta. bikin sendiri soalnya. Dibikin sendiri. Mau dicicip dulu atau, Kang? Iya, siap. Boleh? Sok, mangga. Jadi surabi terus ketan goreng sama pisang goreng. Bedanya surabi sama surabi yang biasa, oncom gitu apa? Enggak, soalnya ini resepnya spesifik. Resep cinta. Resep cinta. Itu boleh percaya, boleh enggak lah ya. Saya kalau ke Jakarta sebelum jadi wali kota ya, selalu dibekali ibu saya 3 jenis makanan ini. Surabi. Surabi bikinan ketan. ibu sendiri, kemudian ketan digoreng dan pisang goreng. Dan yang lebih istimewa, pisang goreng ini salah satunya dari pisang yang ditanam di depan ya, Di halaman. Enggak di belakang. di tanah orang. Cuma nggak dipakai tanahnya gitu kan. Tapi poinnya adalah berarti kan pohon pisangnya dirawat, dipelihara, dipetik hasilnya, dimasak. Waktu masak kan ini buat anak saya, kan pakai cinta juga. Maka waktu dimakan itu beda dengan pisang goreng yang beli dimanapun juga gitu.
Jadi Serabinya juga lain ya. pesan buat para pemirsa, kalau memasak, masaklah dengan cinta. Iya. Ibu, waktu maju mencalonkan diri jadi wali kota, izin dulu ke Ibu atau curhat dulu atau apa gitu minta pertimbangan, Bu? Iya, dia datang ke saya. Kalau seandainya karena Pak Dada sudah 2 kali dipilih, jadi tidak mungkin dipilih lagi. Kalau saya ikutan, gimana gitu pendapat saya. Tapi saya tanya dulu, maksudnya apa gitu, tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya, kata saya, kalau tujuannya cari jabatan, tidak perlu. Saya bilang. Kalau tujuannya cari duit juga tidak perlu, karena sudah punya perusahaan dan duit yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri kan tidak harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Kalau wali kota kan harus ke. Kemudian kalau cari popularitas juga itu tidak perlu gitu. Terus dia jawabnya, kan saya mengikuti pesan mama gitu. Saya kan kaget ya pesan mama. Yang mana saya tidak pernah menyebutkan kamu harus jadi pejabat, harus jadi ini, enggak. Terus dia bilang, kan suka selalu dikumandangkan, disampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ternyata dikira saya tidak didengar gitu, ternyata disimak. Dan Ibu langsung izinkan atau aduh jangan deh nanti takut ini takut itu Soalnya gitu, nggak Bu? boleh malah. Asalnya saya rada gini, saya bilang itu yang saya lihat sebagai masyarakat biasa. Saya suka melihat ada yang demo, kemudian kemacetan, sampah di mana-mana dan sebagainya gitu. Saya bilang nanti itu masalah itu sangat banyak. Tapi kata dia begini, jadi kalau melalui keilmuan yang saya dapat, oleh Allah diberikan ilmu melalui sekolahnya, sepertinya ada masalah yang bisa diselesaikan oleh ilmu yang saya miliki gitu. Walaupun mungkin tidak semua katanya gitu. Tapi kalau misalnya seperti mama ketakutan ini, itu saya diam saja, mana yang lebih berdosa gitu. jadi saya menyadari, oh berarti saya memberi ketakutan itu salah gitu. Jadi saya bilang, iyalah kalau begitu, tapi niatnya harus tetap bersih, lurus, niat ibadah kepada Allah melalui ilmu yang diberikan Allah kepada dia gitu. Jadi untuk kebaikan. Kang, sosok ibunda untuk Akang apa? Ya, di balik lelaki sukses kan ada wanita-wanita hebat di belakang. Gitu. Dan di balik wanita hebat ada kartu kredit 4. Ibu saya ini kalau ibaratnya HP bersama keluarga adalah sumber energi hidup saya. Doa ibu saya ini doa yang melindungi saya. Gitu ya. Jadi kalau orang tua selalu mendoakan orang anak-anaknya dalam sholatnya, pasti anak-anaknya itu insya Allah terlindungi dari mara bahaya. Saya ada kejadian di Jakarta, lagi ngopi di Sudirman ya. Terus tiba-tiba ada orang baju putih ya, wajahnya ke Arab-Araban. Saya bilang begini, Bung katanya, tahu nggak yang membuat Bung seperti ini? Kan gitu ya. Saya kan logis aja jawabannya. Saya bisa berhasil ya karena pendidikan atau kerja keras kan gitu. Dia bilang bukan, yang bisa membuat Bung begini adalah doa ibu di Bandung gitu. Nah dari kalimat itu, dari orang yang tidak terduga, entah kenapa tiba-tiba ngomong begitu, jadi renungan mendalam kan begitu. Bahwa kekuatan doa khususnya ibu, itulah yang membuat kita hidup lebih sukses, lebih terjaga, dan insya Allah lebih barokah gitu. Makanya saya ada pesan ke banyak orang juga, when things is too much, call your mom gitu. Jadi kalau hidup udah wah pusing, telepon ibu, insya Allah hidup lebih tenang, lebih ringan karena ada orang yang luar biasa yang akan selalu menjadi guru kita, menjadi pelindung kita. Waktu itu langsung telepon ibu juga, langsung. Mau bicara sama kakak Sulung boleh? Ya gini, jadi sejak kami berkarir jarang ketemu. Dan masa kecil kami naik turun lah ya tipikal lah ya, adik kakak, apalagi sama-sama laki-laki. Sering berantemnya, sering ininya gitu. Tapi jejak-jejaknya saya ikuti. Ke SMP 2 saya ikut, SMA 3 saya ikut, ke ITB saya ikut. Jadi ikut jalur kakak saya. Oke. Dan kebetulan karena kemarin ulang tahun dan saya belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun.
sedikit saja ya untuk kakak. Ini adik yang penurut atau kumaha kak? Ini adik yang pesaing. Gitu. Jadi memang kita sama-sama aktif dan lain sebagainya, tapi masing-masing bawa ego tidak mau mengikuti. Jadi kalau saya ikut misalkan aktif di satu tempat, kenapa Emil ngambil di Paskibra? Karena saya tidak ikut di Paskibra. Samanya cuma satu, main bola. Gitu aja. Oh itu ya samanya. Jadi pokoknya adik ini pesaing banget gitu ya Kang? Nggak mau ada di bawah bayang-bayang. Ibu, mungkin harapan dari Ibu, ini putra kedua Ibu jadi wali kota, ada harapan Bu? Ya bagi saya jadi apapun dia tetap jadi waladun solihun jad'ulahu, jadi anak saya yang soleh yang selalu mendoakan dalam posisi apapun, dan semoga tugas di pemerintahan di Bandung ini menjadi tujuannya kan katanya Bandung juara, tapi saya harapkan juara dari keimanannya, juara dari kebersihannya, juara dari keramah tamahan orang Bandung, karena orang Bandung terkenal someah, hade kasemah. Tahu artinya? Someah, ramah, hade kasemah, kasemah, baik jadi, kepada tamu. Iya gitu. Jadi itu seperti itu. Dan juara dari sisi motekarnya. Motekar itu tahu nggak? Motekar teh apa ya? Kreativitas. Oh, iya. Kang, Jadi, Kang, apa yang mungkin menurut Akang, aduh ingin membahagiakan Ibu, tapi belum kesampaian gitu Kang? Ya, satu sih, karena saya harus mengukur diri saya ya. Ibu saya itu memimpikan saya jadi khotib sholat Jumat. Belum sampai sekarang? Belum sampai, masih belajar. Karena tidak mudah ya, bukan karena jadi pejabat terus layak jadi khotib Jumat. Jadi saya lagi belajar agama lagi, belajar ngaji lagi dan seterusnya. Jadi itu yang mungkin ya sederhana, tapi bagi saya maknanya dalam. Jadi pemimpin harus paripurna lahir dan batin, harus cerdas pikirnya, harus soleh juga. Jadi mungkin itu. Baik. Karena lain-lain yang duniawi insya Allah udah dipenuhi. Baik. Dan saya kalau ketemu ibu tidak ada siapa-siapa, biasanya saya manja. Yang saya lakukan adalah tidur di sini. Gitu. Wah gini bisa gitu. Nah. Gitu. Kami kembali saat lagi. Belum lengkap kalau keluarga belum dihadirkan ya. Sayang putra yang pertama nggak ikut ya Teh? Nggak ikut. Oke, boleh dikenalin atuh Kang? Ya, jadi mantan pacar saya, namanya Atalia Praratya. Ini anak saya yang kedua. Yang pertama kebetulan karena sekolah nggak bisa ditinggalkan, belum bisa hadir. Yang kedua namanya Camelia Latetia Azahra. Waduh, panggilannya? Panggilannya Zara. Zara. Oke. Katanya dapetin teteh ini nggak gampang ya? Waduh. Ketemunya gimana sih waktu itu? Dulu ya akhirnya saya sangat menyadari bahwa ternyata jodoh itu memang jorok istilahnya. Jadi bisa dapat di mana aja. Jadi meskipun saya sama SMP 2, kemudian SMA juga tetanggaan, tapi kita tidak pernah bertemu. Seangkatan? Enggak, saya 2 tahun lebih muda. Oke. Tapi tidak pernah bertemu, kemudian juga kuliah pun berbeda. Saya di Unpad, Kang Emil di ITB juga tidak pernah ketemu. Tapi kita betul-betul ketemu di jalan gitu. Jadi Ketemu di jalan. Gimana itu istilahnya Pak ketemunya? Amprok, istilahnya seperti itu. Jadi gini, saya love at the first sight itu betul. Ya, satu itu. Kedua, jodoh itu jorok itu juga betul. Jadi Ibu Lia ya. Biasaan di masyarakat. Jadi istri saya itu dulu marketing perusahaan properti lah kira-kira begitu. Saya dulu bisa animasi kan sebagai arsitek gitu. Ada pameran properti. Nah, saya itu udah pulang, udah di pintu gerbang. Tapi aduh kebelet pipis gitu. Ini beneran nih? Beneran. Akhirnya daripada kebelet di angkot atau di taksi, saya balik kanan, masuk lagi ke ruangan. Pulang buang air kecil, baru mau ke gerbang lagi, tiba-tiba ada wanita yang lewat gitu. Dan saya lagi begini. Nah akhirnya Slow motion itu? kalau di slow motion kan begitu. Dan terpana pada pandangan pertama, dalam hitungan detik keluarkan jurus nomor 4. Nah, Jurus nomor 4 adalah? ya saya ada produk, bisa nggak ketemu kita bicara tentang ini?
Beneran deh? Iya. Kayak gitu? Ah, gimana caranya dalam hitungan detik saya dapat nomor HP-nya dan alamat rumahnya. Kecuali saya bilang saya ada animasi, Mbak kan kerja di perusahaan properti, mungkin kita cocok, bisa nggak menghadap buat presentasi. Dan tapi ternyata betul tadi seperti yang Teh Indri sampaikan bahwa tips pendekatannya itu dengan cara menggambar. Jadi surat-surat cintanya kepada saya itu penuh dengan gambar. Terutama tadi dia bikin komik tentang pertemuan kita ketika dia kebelet dan lainnya itu ada sampai sekarang saya simpan sebetulnya. Ada semua ya komiknya. Kita cerita menikah, belum mapan, tapi ada kejadian yang lumayan membekas gitu sampai sekarang. Waktu istri melahirkan? Ya, itu banyak memori-memori yang luar biasa ya. Jadi saya ke Amerika kerja, terus istri nyusul. Nah, waktu istri hamil 8 bulan, tiba-tiba saya dipanggil oleh direktur perusahaan saya, bilang, Ridwan, visa kamu habis. Dan kami tidak bisa mempekerjakan ilegal yang visanya habis. Karena sebagai arsitek, kalau kerja formal harus ada visa. Jadilah saya mengaku saya bukan arsitek, saya kerja apa aja. Akhirnya diterima di sebuah perusahaan, kerjanya cuma ngukur-ngukur bangunan aja gitu. Nggak boleh ngaku arsitek karena formal kan. Gajinya gaji di bawah UMR gitu. Istri udah 9 bulan, nggak punya gaji yang besar, nggak ada asuransi, bingung gitu. Akhirnya orang miskin di kota New York, rame ya di ruangan sama-sama. Dan yang lucu kan pertama ya, dokter datang, Pak dokter ini istri saya mau melahirkan seperti itu gitu. Ya udah, sini saya suntik gitu, kata dokter. Saking paniknya saya nanya, yang disuntik saya apa dia dok? Terus kata dokternya ya bapak. Iya, kamu stres, udah kamu keluar aja. Gitu. Jadi saya pernah menjadi orang miskin kota, saya pernah menjadi minoritas, saya paham rasa sakitnya jadi minoritas. Beribadah susah, dilecehkan, maka saya jadi wali kota juga. Saya selalu bela minoritas juga, gitu. Bahwa semua orang harus diberi hak yang sama. Zara sedikit aja mau dengar suaranya. Kamu paling suka sama Papap, lebih suka waktu sebelum jadi wali kota apa lebih suka sekarang? Sebelum jadi wali kota. Soalnya? Lebih senang ngegambar, terus waktunya lebih banyak buat Zara. Suka digambarin apa Zara? Gambar Zara. Sering dibuatin muka Zara gitu? Iya. Sekarang udah jarang? Jarang banget. Marahin dong. Sedang menyesuaikan lah Oke. ya. Dan kita ada tradisi baru, yaitu kalau berpelukan minimal harus 20 detik. Karena saya baca ilmiah ya, di detik ke-10 sampai ke-20 itu ada pertukaran chemistry yang bikin hati tenang. Jadi kalau saya meluk anak saya, pasti meluknya lebih dari 20 detik gitu. Silahkan praktekkan, beda rasanya. Jadi Tapi dengan orang yang dicintai dan halal ya. kalau jangan kalau meluk jomblo pohon nggak juga. boleh ya. Sampai di sini 1 jam lebih dekat. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Ada teman Kang.